Shalom Epiphanians, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di online service tanggal 15 Agustus. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa pujian kami dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah hari ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom Epiphanians, kita kembali dalam online service hari ini 15 Agustus. Saya mengajak kita semua untuk menyembah nama Tuhan. Mari siapkan hati kita akan tinggikan nama Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Angkat tangan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang setia. Bersembah Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tentunya
kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Amin. Dan hari ini kita akan berdoa untuk setiap pergumulan yang kita alami. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, bahkan yang mengalami sakit COVID-19. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami percaya kesembuhan yang daripada Engkau terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami sakit COVID-19 dan di dalam karantina. Tuhan, kami percaya hanya bilur-Mu, hanya tangan-Mu yang mampu menyembuhkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kemerosotan di dalam ekonomi. Tuhan, berikan hikmat bagi setiap mereka, bahkan mereka yang dalam keputusasaan karena mereka berhenti bekerja. Tuhan, berikan kreativitas sehingga mereka produktif dan diberkati Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk Indonesia Tuhan khususnya, pulihkan bangsa kami dari sakit COVID-19. Pulihkan bangsa kami, perekonomian kami kembali dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Eri dalam tema bulan ini, yaitu kemerdekaan di dalam iman. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Hari ini kami datang ke hadirat, menyatakan kebesaran, menyatakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapikan, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, Engkau Allah yang setia, kami bersyukur Tuhan. Shalom Epipaners, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema kemerdekaan iman. Mari saudara, satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami minta hikmat-Mu turun atas kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan memerdekakan kami Bapa. Bapa, saat ini kami juga minta pimpinan Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada sharing firman Tuhan ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan iman. Tentunya kemerdekaan iman ini tidak lain dan tidak bukan adalah
freedom in Christ. Kemerdekaan yang kita dapat di dalam Kristus Yesus. Saudara, 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita yang ke-76. Saya memberikan salam terlebih dahulu, merdeka. Haleluya. Nah, bangsa Indonesia dibebaskan dari penjajahan dan perbudakan secara jasmani. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Bung Karno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Saudara, ingat di sini ada kata tidak percaya. Dan di sini ada kekuatan, yaitu kuasa sebagai bangsa yang merdeka. Dan seorang aktivis yang bernama Su Hoki, dia berkata bahwa hanya ada 2 pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Saudara, saya tekankan dengan 2 kata ini, yaitu apatis. Apatis artinya tidak berbuat apa-apa, tidak mengisi kemerdekaan kita, dan tidak berbuat apa-apa, jadi apatis. Dan mengikuti arus artinya mengikuti apa yang dianut oleh banyak orang. Tentunya banyak orang yang tidak mengerti arti kemerdekaan, dan banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya sudah merdeka. Saudara, kenapa saya tekankan kata ini? Supaya kita bisa masuk ke dalam kemerdekaan rohani, supaya kita lebih mengerti. Bagaimana dengan kemerdekaan rohani? Apakah kita sudah merdeka? Ini pertanyaan yang penting, saudara. Secara jasmani, kita sudah merdeka. 76 tahun yang lalu kita adalah bangsa yang merdeka. Tapi bagaimana dengan kerohanian kita? Haleluya. Dikatakan kita membutuhkan kemerdekaan sejati. Apa itu kemerdekaan sejati? Kemerdekaan sejati adalah Tuhan jadi pusat hidup dan kebenaran menjadi gaya hidup. Tuhan menjadi pusat hidup dan kebenaran menjadi gaya hidup. Itu adalah kemerdekaan sejati. Dan dikatakan bahwa perayaan kemerdekaan itu seperti apa di dalam roh. Saya mau tekankan tentang ibadah. Apa artinya ibadah? Apa itu praise and worship dan pray? Kita sedang celebrate freedom. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan secara rohani, kita sedang celebrate kemerdekaan atas kemenangan kekal yang gilang gebilang, yang dirayakan terus-menerus, tidak berkesudahan selama-lamanya sampai di surga nanti. Itulah ibadah, saudara. Perayaan sukacita karena tidak ada lagi penghukuman bagi gereja Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Ibadah adalah perayaan janji iman, luapan syukur dan sukacita atas kemenangan iman oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita sedang mengisi kemerdekaan itu. Haleluya. Tidak apatis, saudara, tapi mengisi kemerdekaan itu, terus mempercantik rohani kita, menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, yang segera akan kembali ke dunia ini untuk menjemput kita semua, supaya kita boleh bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita latih diri kita untuk pesta rohani ini, karena itu bersifat kekal. Oleh sebab itu, saudara, di dalam ibadah kita sedang celebrate, merayakan kemerdekaan. Roma 9 ayat 4 mengatakan, sebab mereka adalah orang Israel. Kita adalah orang Israel rohani sekarang, saudara. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu saya katakan bahwa ibadah ini bersifat kekal, saudara. Apa yang saudara lakukan sekarang akan saudara terus lakukan sampai kepada kekekalan. Nah, setiap proklamasi, setiap statement kemerdekaan itu ada proklamatornya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, siapakah proklamator dari kemerdekaan rohani kita? Dia adalah firman dan Roh Kudus. Di Roma 8 ayat 1 sampai 2 katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17 dan Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Dan kita ingat bahwa proklamator kita adalah Soekarno-Hatta, proklamator kebangsaan daripada bangsa Indonesia. Ya, jelas sekali dikatakan proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saudara, kita bangsa Indonesia memiliki satu teks proklamasi yang sangat berkuasa di mata dunia. Pada saat ada seseorang bangsa lain yang mengatakan bahwa kamu bangsa Indonesia tidak merdeka, tapi kita bisa katakan bahwa kami bangsa yang merdeka. Dan kita bisa menunjukkan bahwa tanggal 17 Agustus 45 kita adalah bangsa yang merdeka, saudara. Haleluya. Nah, di dalam proklamasi teksnya untuk kemerdekaan rohani kita itu apa? Firman Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus mendeklarasikan isi proklamasi kemerdekaan rohani kita yang sudah dimenangkan Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Saya katakan sekali lagi, merdeka. Haleluya. Kita akan memproklamasikan semua kemerdekaan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Dan kita katakan, hai penjajah, dengarkan, kami sudah merdeka. Kita bahkan lebih dari pemenang karena salib Kristus. Siapa yang memerdekakan kita? Firman Tuhan dan Yesus Kristus itu sendiri. Dan dikatakan kemenangan yang tidak berkesudahan, kemenangan yang terus menerus, kemenangan yang kekal, kemenangan yang gilang gemilang. Artinya kemenangan yang tidak pernah selesai lagi, karena kemenangan itu akan terus menjadi milik kita terus menerus. Kita tidak lagi bertarung, saudara, untuk merebut kemerdekaan. Kenapa? Karena Yesus telah menyelesaikannya dan memenangkannya saat 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan sekarang pun terus menang dan selamanya akan menang bagi orang yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Merdeka. Selamat ketemu di langit bumi yang baru, tanah air kita yang kekal. Hai pahlawan-pahlawan iman. Di Wahyu 17 ayat 14b katakan, mereka bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus, juga akan menang sebagai mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Haleluya. Pastikan saudara adalah orang yang terpanggil, orang yang dipilih, dan yang tetap setia sampai akhir. Firman Tuhan adalah teks proklamasi kita. Dikatakan, deklarasikan bahwa kami, satu, kami adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dua, kami bebas dari perhambaan dan penjajahan. Ketiga, kami berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Keempat, lepas dari tuntutan hukuman seumur hidup. Saudara, kita adalah orang yang bebas dan tidak lagi terikat, tidak bergantung kepada kuasa penjajah roh manapun. Kami tidak ada hubungan apapun lagi dengan penjajah roh, yaitu setan, iblis, Lucifer. Dikatakan jangan takut, percaya saja. Hanya percaya yang memerdekakan kita. Amin, saudara. Pahami status kita supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Galatia 4 ayat 6-9 katakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada
Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Saudara, kita jangan ditipu. Jangan lagi kita minta pertolongan atau bersandar kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Pastikan itu saudara, mereka adalah roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Kita adalah ahli waris. Pastikan itu status kita adalah tetap anak. Walaupun kita telah membuat luka hati Bapa, telah jauh dari Bapa, tetapi pada saat kita mau berbalik dan kita tahu bahwa status kita adalah orang merdeka, apapun yang kita telah lakukan, Bapa mengampuni. Bahkan sebagai perumpamaan anak yang hilang, dia sudah hampir makan makanan ampas babi, tapi itu pun tidak diperbolehkan oleh dunia, dan dia kembali kepada Bapa. Dan anak itu mengatakan, "Bapa, jangan anggap saya sebagai anak lagi, tetapi anggap saya sebagai hamba." Tetapi Bapa tidaklah demikian. Dikatakan bahwa status kita tetaplah anak. Apapun dosamu, semerah kain kirmisi, semerah kain kesumba, Bapa datang untuk menebusmu, untuk menyucikannya seputih salju, seputih bulu domba. Saudara, kita tetap anak. Haleluya. Pastikan itu saudara, status kita tetap anak. Penjajah sudah kalah, kita sudah merdeka. Amin. Haleluya. Dan dikatakan di Kolose 2 ayat 14 sampai 15, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, itulah arti kemerdekaan kita, bahwa kita dibayar lunas dengan darah Yesus. Haleluya. Dan jangan lagi menjadi hamba penjajah. Anda sudah merdeka. Haleluya. Merdeka itu bukan berarti bebas berbuat apa saja. Merdeka dari dosa bukan berarti merdeka untuk berbuat dosa. Dikatakan di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan dikatakan Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tapi kenapa masih ada banyak orang percaya yang masih hidup di dalam penjajahan iman? Mereka masih tertindas oleh kuk perhambaan, diperbudak oleh ketakutan, kekhawatiran, berbeban berat, letih lesu, serta dibelenggu oleh kuasa perbudakan dosa dan iblis. Mereka tidak mengalami sukacita kemerdekaan iman yang sejati. Apa sebabnya saudara? Hari ini Efesus 6 ayat 10 sampai 13 mengatakan bahwa perjuangan kita adalah melawan tipu muslihat penjajah roh kita, iman kita. Ingat, kita sudah merdeka. Efesus 6 ayat 10 dan 3 sampai 13 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikatakan apa itu senjata bagi kita? Senjata pedang roh dan Roh Kudus itu sendiri. Kemudian selanjutnya di ayat 14 sampai 18 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Senjata pedang roh dan Roh Kudus, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Apa yang harus kita doakan pada saat melawan panah api daripada si iblis?
Katakan bahwa memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena setiap senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu Yakobus 4 ayat 7 katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, iblis hanya menakut-nakutin saudara, sehingga saudara lupa dengan status saudara bahwa saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, lawan iblis. Lawan iblis, tunduk kepada firman Allah, hidupkan firman Allah. Dan di Lukas 12 ayat 7 katakan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, mungkin di hari-hari terakhir ini kita hidup di dalam ketakutan. Mungkin banyak orang pada khawatir. Yes, di dalam hari-hari terakhir ini memang hari-hari yang jahat. Itu adalah penggenapan firman. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang ketakutan dan kekhawatiran, saudara, dikatakan rambut di kepalamu terhitung semuanya. Kenapa mesti khawatir? Tuhan tahu. Firman Tuhan katakan di Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Iman mengalahkan tipu muslihat iblis. Di 1 Yohanes 5 ayat 4-5 katakan, karena oleh iman kepada Yesus Kristus kita dilahirkan kembali dan mengalahkan dunia ini, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yes, kita adalah orang-orang pemenang. Kita adalah orang-orang yang mengalahkan dunia ini. Amin. Bersama Yesus, aku tidak lagi takut. Iblis memasang jerat lewat ketakutan, saudara. Ketakutan ada di sepanjang sejarah manusia. Adam takut, Abraham takut, Ishak takut, Yakub takut, Musa takut, Daud, bahkan nabi-nabi juga takut. Murid-murid Yesus, Paulus juga takut. Kecuali Yesus yang menghilangkan ketakutan itu sendiri. Amin. Ketakutan adalah manusiawi, saudara. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Karena manusia sudah tahu baik dan jahat. Yang jahat itu meneror manusia. Nah, itu bagi manusia itu umum dan sangat biasa, sangat common. Untuk itulah Tuhan selalu datang ke manusia dengan kata penghiburan, jangan takut. Iman kepada firman harus lebih besar dan lebih kuat daripada ketakutan kita. Amin. Haleluya. Ketakutan adalah musuh dari iman. Jangan takut dalam segala persoalan hidup kita, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25 katakan jelas, saudara, jangan pernah takut. Percaya kepada firman. Takut adalah pengetahuan yang tak lengkap. Kenapa takut? Karena tidak ada penguasaan firman yang benar. Jikalau saudara tahu kebenaran, saudara tidak akan takut. Ketidaktahuan adalah dari semua kejahatan. Wow. Berarti kalau kita tidak tahu tentang kebenaran, maka kita adalah orang yang akan terus berbuat kejahatan. Saudara, Matius 14 ayat 22 sampai 36 mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara, ayat Alkitab katakan jangan khawatir. Mengapa harus khawatir? Tuhan Yesus lebih besar dari segala masalahmu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan, jangan takut, aku menyertaimu. Jangan cemas, sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang ajaib, yang jaya, yang kuat. Haleluya. Dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu Tuhan. Tetapi sungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Mazmur 31 ayat 23 mengatakan demikian. Saudara, sekali lagi dikatakan pesan Tuhan untuk kemerdekaan iman adalah jangan takut. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita. Bapa yang ada di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami, tertulis di loh hati kami Bapa. Sungguh kami terus diingatkan Roh Kudus untuk kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yesus katakan semua sudah selesai. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu yang terpanggil, terpilih dan yang mau setia sampai akhir. Biarlah Roh Kudus Engkau mengingatkan firman-Mu bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka. Buat kami mengisi kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami dengan iman yang teguh dan tidak lagi dibohongi oleh dunia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.